Cerita soal Jakarta memang tak ada habisnya. Semua yang pernah bersamanya pun punya suka dan duka soal ibu kota. Termasuk bagi mereka yang pernah memimpin sang ibu kota. Lalu apa cerita mereka soal Jakarta? Bergabung Sutioso, Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 dan Jarod Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 sekaligus Gubernur DKI Jakarta 2017. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yos, Pak Jarod. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Dua orang yang pernah memimpin DKI Jakarta hadir di CNN Indonesia Connected Special edisi HUT DKI. Saya kapan Jakarta dulu. Wis, mantap Bang Yos. Salam takzim, betul begitu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Bapak-Bapak, Bang Yos, Pak Jarod, hari ini Jakarta berulang tahun ke-494. Sesuai dengan temanya tahun ini adalah Jakarta Bangkit. Bagaimana membangun optimisme ibu kota DKI Jakarta untuk bisa bangkit dari pandemi? Bahwa kita yang yakin bahwa kita bisa bangkit. Saya ke Bang Yos dulu, silakan Bang Yos. Iya, inilah situasi yang paling dilematis dihadapi pemerintah daerah ya. Apalagi akhir-akhir ini ya, perkembangan penularan COVID-nya sudah begitu gawatnya dalam kondisi yang sudah genting lah. Banyak sekali yang kena, termasuk anak-anak pun sudah kena sekarang. Nah, karena itu saya mempelajari ya di waktu ke waktu kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang diambil. Menurut saya, pemerintah daerah sudah lakukan kebijakan yang cukup baik. Dan saya berasumsi kebijakan itu sudah dikoordinasikan baik secara vertikal ya kepada Polda, kepada Kodam, DPRD gitu ya. Begitu juga secara vertikal kepada pemerintah pusat tentunya gitu kan. Nah, namun perkembangan terakhir ini kan begitu gawatnya ya. Betul. Jadi satu saat ibaratnya buah si malakama itu kan kalau nggak dimakan ayah mati, kalau dimakan ibu mati. Tapi kita harus menentukan sikap gitu. Jadi bersiap-siaplah pemerintah DKI Jakarta apabila keadaan sudah genting banget harus berani melakukan langkah yang sangat tidak populis ya. Yaitu melakukan lockdown total gitu. Okay. Itu yang terburuk harus dilakukan. Karena kalau kita harus memilih tentu antara nyawa kah atau ekonomi kah, tentu nyawa yang harus kita selamatkan dulu. Oke. Saya kan pernah mengalami dulu kan bagaimana krisis ekonomi, krisis politik menjadi krisis multidimensi tahun 1998 itu lumpuh total ekonomi kita. Hanya minus 17,49% Jakarta gitu. Tetapi akhirnya bisa bangkit juga gitu loh. Oke, kita optimis. Saya yakin begitu. Andai kata mengakibatkan kebijakan itu ekonomi kita lumpuh, percayalah akan bisa bangkit lagi. Oke, banyak kita dihadapkan dengan pilihan tentunya, tapi kita harus tahu mana yang harus menjadi prioritas ya. Pak Jarod, bagaimana posisi ini menjadi dilematis sekarang menempatkan Jakarta? Kalau tadi kata Bang Yos bilang, ya serba sulit. Yang satu sisi, apakah ekonomi yang harus dikorbankan atau satu lagi nyawa yang harus dikorbankan? Bagaimana Pak Jarod melihat kondisi ini sekarang yang menempatkan Jakarta begitu dilematis? Apa yang harus dilakukan? Ya, memang situasinya di ulang tahun Jakarta ke-94 ini penuh dengan dilematis ya. Tetapi kita juga harus memilih. Dulu Bung Karno pernah pidato menyampaikan satu ungkapan ambek parama arta. Artinya mari kita dahulukan yang penting-penting terlebih dahulu. Urusan-urusan yang sangat penting dan mendesak harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ini kan dilematisnya adalah kita pilih kesehatan warga kita, lindungi warga kita supaya tidak terpapar dengan COVID yang semakin hari semakin naik, atau kita tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Ini pilihan. Makanya kita lihat dari hari ke hari ini kan betul-betul luar biasa ya. Kayak sampai dengan 300% tadi ya. Maka kita harus milih yang mana. Kalau kita malah kesehatan, ya itu seharusnya seperti itu. Kita bikin warga kita sehat dulu ya, supaya bisa bangkit. Ya. Caranya kayak apa?
caranya adalah kita terapkan kedisiplinan. Jakarta tidak bisa sendiri ya. Jakarta tidak bisa bekerja sendiri, mengatasi pandemi ini tidak bisa bersandar kepada individu-individu, tetapi bersandar kepada komunitas-komunitas. Maka PPKM Mikro itu mutlak dibutuhkan untuk sementara ini ya. Aktifkan semua tokoh masyarakat, RT, RW, FKDM ya, kemudian bersama dengan daerah penyangga. Ini harus menyeluruh. Jadi kita total football untuk mengatasi pandemi ini. Fokus utama kepada kesehatan ya. Paling tidak ya selama 10 hari atau 2 minggu ya PPKM Mikro ini harus betul-betul efektif. Sehingga kita bisa mengetahui arus keluar masuknya orang di wilayah itu, di wilayah RT, di wilayah RW. Fokusnya di situ. Sambil mengatasi mereka-mereka yang terkena infeksi dengan menyiapkan rumah sakit ya yang mencukupi. Saya pikir itu memang pilihan. Kita tidak bisa memilih dua-duanya kalau menurut saya. Kita harus prioritaskan salah satu lebih dahulu kita fokus. Nah, seperti ini. Memang dampaknya banyak sekali yang harus dikerjakan oleh Jakarta. Tetapi inilah tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih yakin dan percaya warga Jakarta itu enak kok sebetulnya. Tanya Bang Yos itu. Enak asalkan dia diajak bicara begitu ya. Kemudian dikasih pemahaman yang bagus gitu ya. Kemudian tetap layani dengan hati ya atas kebutuhan-kebutuhan itu, dan arus informasi dari RT RW kepada pemerintah Jakarta itu harus betul-betul akurat sehingga kita bisa tracing ya siapapun yang terkena di RT dan RW. Basisnya di situ saya pikir. Oke, kita sudah mendengar bagaimana suara-suara dari mantan pemangku ibu kota ya. Harapannya ini bisa menjadi solusi dan juga tentunya didengar. Intinya memang harus ada yang dipilih, harus ada yang dikorbankan, dan tetap harus ada prioritas ya. Baik Bang Yos, Pak Jarod, terlepas dari kondisi yang sekarang, saya mau ke Bang Yos dulu. 10 tahun kurang lebih ya, Bang Yos memimpin ibu kota ya. Jakarta ini banyak banget dikritik orang. Tapi kenapa menurut seorang Bang Yos banyak dikritisi tapi tetap dicintai? Ya itu oleh Jakarta itu kan. Betul. Kalau saya itu nggak dikritisi, saya nggak ditulis di koran yang macam-macam gitulah. Itu malah nggak bisa tidur aku. Gitu. Jadi selama 10 tahun demo aja itu saya hitung ada hampir 5.000 kali. Gitu. Selama 10 tahun. Artinya bukan demo saya aja ya, tetapi di Jakarta ya kan tetap aja jadi urusan saya. Jadi kalau sehari nggak ada demo, gua nggak bisa tidur. Tuh kok aneh nggak ada demo ya hari ini kan gitu kan. Jadi saya itu menghadapi situasi saat masyarakat lagi itu euforia demokrasi ya, yang dulu demonstrasi dilarang, lalu sekarang dibebaskan aja, silahkan aja. Inilah kesempatan demo ngeritik gubernur dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan pasti aja ditentang gitu loh. Iya. Jadi itu memang saya katakan ya, masa gubernur itu berbeda-beda gitu. Saya mengalami masa yang sangat sulit karena itulah era reformasi dimulai kan, dari masa ketertutupan menjadi keterbukaan dan diterjemahkan secara keliru sama masyarakat. Demokrasi itu apa saja boleh gitu. Nggak punya makanan, di toko ada makanan ambil aja gitu. Nggak punya mobil, di showroom ada mobil ambil aja. Yang terjadi di situ, toko habis, jarahin rumah-rumah pribadi. Jadi keadaannya itu sangat rumit waktu itu. Dan saya tentu skala prioritasnya adalah aman dan tertib harus saya kembalikan gitu. Dan Jakarta ini harus bisa survival. Kalau tidak kan nanti para duta besar pada meninggalkan Jakarta, ya muka kita mau kita taruh di mana gitu. Jadi saya koordinir tuh aparat dari kepolisian, dari Kodam gitu, saya terus satu padu. Dan intinya alhamdulillah bisa kita selesaikan cepat, Jakarta normal kembali gitu. Oke, intinya banyak kritik, banyak saran, tapi itu juga yang membangun Jakarta bisa sampai seperti sekarang ya Bang Yos ya. Oke, Pak Jarod, memimpin Jakarta itu bukanlah hal yang mudah. Saya ingat ketika berapa tahun yang lalu ya, 3 mungkin, saya pernah mewawancara Pak Jarod di kediaman gitu. Saya tanya, Pak capek nggak sih Pak jadi gubernur? Aduh capek banget Tiffany katanya, capek banget. Terus capek, iya saya tuh kurang tidur, bahkan nggak pernah ketemu keluarga, jarang banget segala macam gitu. Terus kenapa Bapak bertahan?
Nggak tahu, Jakarta itu ada di hati saya gitu. Iya kan Pak Jarod, saya ingat banget Bapak ngomong kayak gitu. Apa pengalaman paling membekas memimpin ibu kota? Padahal Pak Jarod bilang, banyak dikritik, banyak dimarahin ibu-ibu, diprotes gitu. Iya. Tiffany, saya cerita seperti itu ketika saya sendirian pimpin selama 6 bulan. Ketika Pak Ahok itu kan dikoskan di Mako itu kan, sehingga saya 6 bulan sendirian. Ya, kemudian Pak Ahok bilang pada saya, Mas, ini waktunya kurang 6 bulan. Semua program-program kita harus diselesaikan. Kita selesaikan selama 6 bulan ini ya. Makanya 6 bulan itu Bang Yos kerjanya itu luar biasa karena sendiri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah demo sama seperti Bang Yos. Di masa saya sebagai wakil gubernur setiap hari itu bisa 1, 2 sampai 3 kali demo gitu ya. Apalagi dengan kepemimpinan Pak Ahok yang sangat keras, sangat disiplin, begitu sangat transparan ya, dan anti kepada korupsi ya. Waduh, lawannya banyak banget. Hampir setiap hari itu ada demo ya. Sehingga ya kalau nggak ada demo juga kangen juga ini kok tumben ya kok nggak ada demo ya. Kan gitu lagi kan. COVID Pak ya. Tetapi itu bisa diselesaikan dengan baik lah menurut saya. Asalkan mereka diajak dialog. Oke. Setiap masing-masing yang pernah memimpin ibu kota punya kesan sendiri lah ya. Pak Jarod dan juga Bang Yos, usai jeda saya mau ajak Pak Jarod dan juga Bang Yos kita main tebak-tebakan ya. Kita main tebak-tebakan yang gampang-gampang aja, yang masih related dengan ibu kota Jakarta. Seberapa kenal sih bapak-bapak ini sama ibu kota ya? Tapi kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita masih bersama dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Bang Yos dan juga Pak Jarod. Kira-kira sejauh mana nih Bang Yos dan juga Pak Jarod tahu banget soal Jakarta? Saya mau ajak Pak Jarod dan juga Bang Yos, kita akan main games ya. Gamesnya gampang banget, masih seputar Jakarta. Ini bocorannya apa ya? Ya pokoknya seputaran Jakarta lah, bapak-bapak pasti tahu lah ya, gampang. Siap ya? Nanti yang tahu jawabannya boleh angkat tangan duluan ya, Pak Jarod atau Bang Yos ya. Sulit-sulit lah. Enggak, gampang, nggak mungkin. Pasti tahu Bang Yos, tahu nih pasti juga nih ya. Oke, saya mau mulai. Aku itu pensiun udah 17 tahun. Nggak lupa semua. Pasti kalau udah lama udah tahu nih. Ini saya buka dulu pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama, di patung Selamat Datang, tahu dong ya patung Selamat Datang, monumen Selamat Datang, salah satu ikon kota Jakarta, ya kan, berdiri sangat megah. Nah, di patung Selamat Datang ini, tangan bagian sebelah mana sih yang diangkat oleh kedua patung tersebut? Ayo. Kiri dan kanan. Bang Yos tadi, boleh. Bang Yos duluan. Coba, Bang Yos, jawabannya tangan sebelah mana, kiri atau kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan, yakin? Ya. Oke, coba saya mau kasih lihat apakah benar tangan bagian sebelah kanan yang diangkat. Iya, betul banget. Mantap Bang Yos. Tadi Pak Jarod juga jawab benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Sosok yang berikut ini merupakan seniman lukis yang juga piawai sekali membuat sketsa orang dan tokoh-tokoh penting Indonesia. Mulai dari sketsa Takdir Ali Syabana, Sultan Syahrir, masih banyak lagi. Ia juga ditunjuk oleh Presiden Soekarno kala itu untuk membuat sketsa Monumen Selamat Datang. Ia diangkat menjadi Wakil Gubernur DKI 1964, kemudian Gubernur DKI 1964-65. Siapakah dia? Aduh, lupa ini. Ayo, saya kira Pak Jarod udah mau begini. Aduh, sebentar. Coba, oke. Sulawesi Utara. Iya, coba. Bang Yos tahu nggak, Bang Yos? Ya, ingat kan orang Jawa beliau itu. Orang mana? Manado atau apa ya? Lupa. Luar biasa, seniman luar biasa. Coba. Bung Karno tuh. Betul. Coba saya kasih clue gambarnya deh. Saya tampilin. Bisa lihat. Namanya aku lupa. Heng Ngandung.
Ngantung, betul. Ya, ngantung, betul. Berarti satu ya, buat ya. Bang Yos, satu buat saya, Tiffany. Acara Ya. tesnya. Dia pun ngomong, bukan orang Jawa kan, bener kan? Betul, orang Sulawesi Utara, Bang Yos. Pakai ngantuk. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ketiga ya. Ini gampang kok. Ini adalah salah satu ikon kota Jakarta, patung Arjuna Wijaya. Nah, tahu dong, patung ini dibuat oleh seniman patung Inyo Manuarte, di mana ide pendiriannya ini berasal dari Presiden kedua RI Soeharto. Di era Pak Ahok dilakukan renovasi terhadap patung ini. Tapi pertanyaannya, ada berapa jumlah ekor kuda pada patung tersebut? Berapa? Bang Yos. 8. 8. Berapa, Bang Yos? Coba bener nggak nih 8? Mau lihat ah. Ih. Jadi 8 ini melambangkan 8 filsafat kepemimpinan sesuai alam semesta ya, yang disebut Astabrata. Iya. Kan? Mantap. Betul, Oke. Itu tadi pertanyaan buat Bang Yos dan juga Pak Jarod, kuis seberapa kenal Jakarta. Lucu-lucuan, sederhana. Mudah-mudahan menghibur ya. Sekalian refreshing. Hadiahnya dong. Hadiahnya gimana ya? Coba saya tanya nanti sama produsernya abis ini ya, hadiah buat Bang Yos apa ya. Terima kasih. Bang Yos itu harus dapat hadiah itu, tadi betul itu. Siap. Baik, terima kasih sayang sekali karena waktunya terbatas. Mungkin saya boleh minta 30 detik masing-masing sedikit ya, harapannya untuk Jakarta sedikit saja. Ke Pak Jarod dulu deh, boleh? Ya, saya sampaikan selamat Hari Ulang Tahun Jakarta 494. Dan saya yakin dan optimis warga Jakarta tetap semangat dan bangkit untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Ya, mari kita cintai Jakarta dengan menjaga, merawat, meliharanya, dan kemudian kita berbuat tertib dan disiplin. Jadi kuncinya untuk bangkit kita harus disiplin masing-masing diri kita. Kalau kita cinta Jakarta, maka saya harap disiplin pada diri kita masing-masing untuk menerapkan 5M. Karena tantangan kita adalah menghadapi pandemi COVID ini. Kalau kita bisa bangkit seperti ini, maka saya yakin Jakarta akan semakin tangguh karena hasil mengatasi tantangan hebat masa pandemi ini. Itu Tiffany, selamat pada warga Jakarta, nikmati Hari Ulang Tahun Jakarta di masa pandemi, tetap semangat, kita segera kembali. Baik, terima kasih. Berikutnya Bang Yos, silakan Bang Yos, pesan dan harapannya untuk Jakarta. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun masyarakat Jakarta ke 494 ya. 494 sudah tua sekali kita itu, kota kita itu ya. Jadi saya harap cara berpikir masyarakatnya juga harus dewasa, perilakunya juga harus dewasa. Kita ini masyarakat ibu kota negara harus bisa menjadi contoh masyarakat lain ya, cara bermasyarakat itu gitu. Nah, sekarang kita menghadapi pandemi ya, yang itu nyata ada dan bahayanya sudah nyata, banyak yang menjadi korban pandemik termasuk yang meninggal, sampai kuburan pun terus ditambah terus gitu kan. Okay. Nah, mari kita bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah. Ya. Apapun yang dilakukan, kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan tidak akan pernah berhasil kalau masyarakat sendiri itu tidak melakukannya dengan baik, ya, dengan kesadaran, disiplin. Dan menurut saya itulah titik lemah kita dibandingkan bangsa-bangsa lain yang tetangga kita aja Singapura, masyarakatnya amat disiplin. Baik. Nah kita ini udah jelas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah, tapi pelanggarannya masih sangat besar. Okay. Mari kita sadar. Mari kita baru sadar. berhasil, kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Dan kita berbuat yang terbaik untuk Jakarta supaya Jakarta bangkit tetap kembali. Sehat. Terima Jakarta kasih. Kita menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota lain di dunia. Baik, terima kasih Bang Yos dan juga Pak Jarod sudah bergabung dengan kami. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Selamat malam.
Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di CNN Indonesia Connected.